lagi di rumah. Halo. Shalom. Shalom. Kita kembali bertemu lagi nih di sekolah minggu online yang ke banyak kalinya ya Kak Ewe. Gimana nih? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Ada. Loh, kurang keras? Gimana nih yang di studio ada sukacita? Ada. Yeay, ada sukacita. Kalau ada sukacita, kakak mau tes nih. Tes apa nih, Kak? Tes ya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Tes ya. Yang di rumah juga ikutin. Kalau kakak bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2,5. Ya. Ya. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi yang di rumah ikutin juga ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1,5. Yeay. Udah, ternyata semangatnya ada nih Kak. Iya dong. Karena semangatnya ada, aku mau tes lagi nih. Yang punya jarinya diperlihatkan. Yang punya kakinya dihentikan tak? Ya, punya semua ya. Punya jari, punya Kak. punya kaki, Punya, Kak. mulut. Punya dong. Punya, karena kita punya mulut, kita sekarang mau pujikan Tuhan, kita mau puji nama Tuhan ya teman-temannya di rumah sama teman-teman. Kita mau pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Musik Kak. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan berjari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay, gimana nih? Masih semangat nggak nih? Masih dong, Kak. Yeay, karena masih semangat. Gimana nih, mau tes tepuk lagi nih? Boleh. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk setengah. Ya, ternyata masih semangat. Ya, sekarang kita mau doa pembuka. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sita. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di hari-hari kami, sehingga semua aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami mohon ya Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi bejana-Mu di dunia ini yang siap untuk Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah kehangatan kasih-Mu dapat kami rasakan di setiap hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita pujikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yang semangat ya, jangan lupa berdiri yang di rumah. Ikutin gerakan kita. Musik Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
ini kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau duduk dulu. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian ya. Dimulai dari Kak Eksita. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh segalanya sesuatu yang dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang dudukkan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Baik, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di studio, Kak Eksita akan memperjelas apa sih pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Jadi sebenarnya firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah surat yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu bertanya, kita boleh nggak sih makan daging persembahan yang ditunjukkan untuk berhala? Jadi dulu itu masih banyak suku-suku kuno yang membangun patung sebagai berhala. Jadi mereka menyembah. Lalu jawaban Paulus, sebenarnya berhala itu tidak ada. Dan kita sebagai orang percaya hanya mempercayai satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita diperbolehkan sebagai orang Kristen untuk memakan persembahan itu. Nah, tapi masalahnya adalah ada sekelompok orang, sejumlah orang yang tidak menyetujui pendapat dari Paulus. Jadi menurut sekelompok orang tadi, makan daging persembahan itu sama saja mereka mengakui bahwa berhala itu ada. Nah, karena kita sebagai manusia memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas, maka yang paling utama adalah melakukan tindakan berdasarkan kasih bagi Allah dan orang lain. Oleh karenanya Paulus tidak mau mempertahankan keyakinannya dia diyakini untuk menjadi lebih benar daripada yang diyakini sekelompok orang tersebut. Paulus memang mengalah, tapi bukan berarti ia kalah. Namun karena Roh Kudus yang menuntun ia untuk melakukan kasih bagi sesama. Hari ini Kak Eksita punya satu cerita tentang dua orang sahabat. Yang satu namanya Tata, yang satu namanya Thomas.
Jadi mereka ini sudah bersahabat sejak kecil, mereka bermain bersama dan kebetulan mereka itu memang rumahnya itu deketan gitu. Pada suatu hari, si Thomas duduk di depan rumahnya. Dia melihat si Tata berjalan menuju ke arah rumahnya, tapi ada yang aneh dengan Tata. Kenapa? Tata itu terlihat murung. Lalu karena Thomas penasaran, dia bertanya pada Tata. Gini tanyanya, "Hai Ta, tumben gak naik sepeda? Terus kenapa mukanya kusut gitu?" tanya Thomas. Aku lagi sedih nih Tom, sepedaku rusak. Kemarin sudah coba diperbaiki ayahku, tapi sepertinya karena sepeda itu sudah tua, jadi meskipun diperbaiki tetap rusak lagi, kata Tata. Lalu seketika Thomas ingat kalau dia tadi itu dapat informasi dari Pak RT. Ta, kebetulan nih, aku habis dapat info dari Pak RT kalau di kelurahan ada lomba lari loh, itu minggu depan. Terus juara satunya dapat sepeda, kata Thomas. Lalu Tata yang dengar informasi itu dia langsung berdiri dan sangat gembira. Lalu menempuk bahu Thomas dan berteriak, "Ikutan yuk Tom! Ayo kamu temenin aku daftar. Kita ikutan bareng-bareng ya. Siapa tahu aku yang jadi juaranya," kata Tata. Thomas yang melihat sahabatnya itu sangat bersemangat dan sangat senang, dia mengangguk setuju. Lalu kata Tata, "Yes, makasih ya Tom, kamu memang sahabat terbaikku. Ayo kita berlatih bersama, biar bisa bersaing saat lomba," kata Tata. Lalu Thomas menyahut, "Siap, mulai nanti sore ya," kata Thomas. Lalu 1 minggu itu sebelum lomba, Thomas dan Tata berlatih bersama. Tapi di sela-sela latihan, Thomas ini melihat Tata berlatih terlalu keras sampai dia lupa makan. Lalu Thomas menasihati Tata untuk menjaga kondisinya supaya bisa mengikuti lomba dengan baik. Jadi Thomas sudah khawatir nih, nanti kalau Tata sakit waktu lomba gimana? Soalnya dia nggak memperhatikan makannya gimana, dia berlatih terlalu keras. Lalu benar saja kekhawatiran Thomas. Tata tidak terlihat begitu sehat pada hari lomba. Ternyata sejak semalam Tata demam. Tapi Thomas tetap menyemangati Tata untuk mengikuti lomba. Nah, waktu lomba, peluit mulai dibunyikan. Prit! Thomas dan Tata berlari sekuat tenaga dan mereka memimpin perlombaan. Nah, sudah waktunya 3/4 jarak tempuhnya, Thomas melihat Tata mulai kepayahan. Tahu kan kepayahan, dia udah mulai kayak lemes gitu, terus bisa nggak ya ngelanjutin? Terus Thomas tetap berlari dan hampir meninggalkan Tata jauh di belakang. Terus Thomas berpikir. Dia berpikir untuk membantu Tata. Thomas berencana untuk berlari sekuat tenaga supaya dia menang dan hadiahnya mau dikasih buat Tata. Tapi setelah beberapa saat dia menengok ke belakang dan melihat Tata. Dia ingat Tata waktu latihan begitu keras, begitu gigih sampai lupa makan. Dan dia berpikir kalau aku yang menang dan hadiahnya buat Tata, mungkin Tata nggak akan puas. Lalu dia mengubah rencananya. Setelah itu, Thomas mulai melambatkan larinya dia. Dia terus berada di samping Tata. Dia berlari bersama Tata dan menyemangati Tata di sampingnya. Setelah itu, sudah dekat garis finish, Thomas lihat tuh garis finishnya, udah deket gitu kan dalam hatinya. Terus habis itu dia mulai berpura-pura kelelahan. Supaya apa? Supaya Tata bisa menang. Benar saja, setelah Tata melihat garis finishnya, dia mulai mempercepat larinya. Dan Tata menang dan Tata mendapatkan sepeda karena dia menjadi juara yang pertama. Nah, dari pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Thomas ini mengalah buat Tata, tapi bukan berarti Thomas kalah. Dia melakukannya karena dia memahami Tata, supaya semuanya dapat merasakan sukacita. Thomas tahu kalau Tata lebih butuh sepeda itu. Begitu adik-adik cerita pada hari ini. Seperti kalau kita bisa merasakan, mungkin pernah Bapak Ibu kita membeli satu mainan.
dan mainnya kan cuma satu, sedangkan kita punya saudara, mungkin kita punya adik. Dan kalau misal di antara dua orang ini tidak ada yang mau mengalah, kita cuma saling berebut mainan, tidak akan ada yang bisa main, teman-teman. Karena sibuk berebut. Sedangkan kalau ada salah satu yang mau mengalah, kita bisa bermain bergantian. Itu akan menambah sukacita. Dan arti dari mengalah di sini adalah kita mengasihi saudara kita. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa ambil pesan dari cerita itu ya. Tetap semangat mengasihi, tetap semangat walaupun kita mengalah bukan berarti kalah. Oke adik-adik, begitu firman Tuhan pada hari ini. Ya, wah gimana nih teman-teman, ada yang pernah punya sahabat yang kayak Thomas nggak ini? Punya? Coba diceritakan Kak Sias. Jadi punya sahabat. Saling mengasihi? Ya, saling mengasihi sahabatnya. Ya, Ya, gimana, pernah dibelikan sepeda oleh sahabatnya? Terlalu berlebihan ya Kak ya? Belum pernah ya? Oh ya udah. Jadi berarti Sias punya sahabat satu yang sangat mengasihi adik ini. ya, Ya. Tapi Sias mengasihi sahabatnya nggak? Mengasihi. Dengan cara apa itu mengasihinya? Ya membantu kalau lagi susah. Membantu Kalau lagi Mbak susah. Mega? Mbak Mega punya sahabat? Punya Berapa sahabatnya? Banyak nggak? banyak. Berapa? 34 ada? Sekelas itu ya. Ya udah, gimana? Sahabatnya mengasihi Mega nggak? Ngasihi. Tapi Mega mengasihi nggak? Weh, ini teladan loh ini. Iya, Mengasihi adik-adik kita semua sangat loh. hebat ya. Yang di rumah juga harus gitu ya. Harus mengasihi sahabatnya dan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan Yesus. Iya Kak ya. Iya. Gimana? Kalian mau mengalah buat sahabat nggak? Mau. Mau, kalau aku sih nggak mau. Kak, contohin yang baik dong Kak. Oh iya. Oh iya. Maaf kayak. Ya jangan lupa, kan kalau mengalah bukan berarti Kalah. ya, kalau kalah artinya tidak menang. Iya, betul sekali. maaf. Ya udah, gimana? Jadinya terinspirasi tidak? Tidak. Tidak terlalu. Puji Tuhan terinspirasi. Ya, harus. Jadi setelah dengar cerita dari Kak Sita, teman-temannya di rumah harusnya juga mau lebih mengasihi temannya, terutama sahabat. Tapi nggak cuma sahabat doang, yang punya kakak, punya adik, jangan rebutan mainan. Betul. Jadi pelajaran pada pagi ini, jangan berebut mainan. Iya, boleh Kak, boleh. Udah. Mainan aja. Mainan aja, yang lain nggak apa-apa rebutan. Oke, karena ceritanya hari ini udah cukup. Iya. Kita Gimana mau puji Tuhan lagi dong. Iya, Tapi oke. sebelum puji Tuhan, aku mau tes ombak. Berdiri dong. tes ombak. Apa tuh Kak? Tes ombak. Masih semangat gak ini? Coba tes semangat ya. Tepuk 1. Nah, kurang semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2,5. Iya. Nah, semangatnya tuh yang di setengah tadi, gitu. Yuk, sekarang kita mau naikkan pujian lagi, Kak. Apa tuh Kak pujiannya? Kita mau naikkan pujian Aku Bahagia. Teman-teman bahagia kan? Bahagia dong Harus Kak. dong. Yuk, kita pujikan Aku Bahagia. Musik Kak Niko. Karena Tuhan Yesus angkat takutku.
kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sekolah minggu ini dari awal, pertengah hingga akhir. Bapak, kiranya firman yang telah Kak Sita dan Kak Rista berikan kepada kami dapat membantu kami di kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Segitu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sampai sudah jumpa lagi minggu mendengarkan. depan dengan kakak-kakak yang lainnya. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.